Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Hias dan Hidroponik. Channel yang berbagi tips sederhana untuk kita merawat dan melakukan penyuburan tanaman dengan bahan-bahan yang sederhana. Dan di sini kita hanya memanfaatkan alat dan bahan dapur sebagai perangsang tumbuh dan juga sebagai pupuk alami yang kita gunakan. Pada sore yang cerah ini, saya akan tunjukkan apa saja khasiat dan manfaat dari garam Inggris yang sering kita gunakan. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya di sini mari kita bersama-sama untuk membangun dan membesarkan channel Tanaman Hias dan Hidroponik ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang sangat baik untuk membantu menyuburkan tanaman dan juga meningkatkan hasil produksi panen. Yang mana untuk mendapatkan garam Inggris ini cukup mudah sekali. Kita bisa membelinya di apotek, toko obat, toko kimia, ataupun jika kita tidak ingin repot, kita bisa mendapatkannya secara online. Jadi, apa saja manfaat garam Inggris yang bisa kita dapatkan untuk menyuburkan tanaman di sekitar rumah kita? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Untuk yang pertama, manfaat garam Inggris ini mempercepat proses pertumbuhan pada pembibitan atau persemaian yang kita lakukan. Dan di sini saya sudah menyediakan satu bungkus bibit tomat, yang mana ini nanti kita gunakan sebagai contoh untuk melakukan persemaian dengan menggunakan garam Inggris. Tetapi perlu diperhatikan di sini, dalam proses pembelian bibit ini kita harus memperhatikan tanggal kadaluarsa dari bibit yang kita beli. Karena jika kita menggunakan bibit yang sudah kadaluarsa, itu kemungkinan tumbuhnya juga sangat kecil. Kemudian, selain tanggal kadaluarsa, di sini juga kita harus perhatikan apakah bibit yang kita beli itu sudah memiliki kandungan pestisida agar tanaman yang kita tanam itu bisa tahan terhadap virus ataupun penyakit sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada saat panen. Oke, sekarang kita langsung saja mempersiapkan media semai yang kita gunakan untuk melakukan persemaian bibit tomat. Untuk media persemaian yang pertama itu kita menggunakan tanah, dan di sini kita menggunakan tanah humus. Bagaimana cara mengambilnya? Kita mengambil tanah hanya bagian permukaannya saja. Selanjutnya di sini kita menggunakan pupuk kandang, dan perlu diperhatikan yang kita gunakan pupuk kandang bukan kotoran hewan. Dan yang ketiga di sini kita menggunakan serbuk kayu, ataupun jika kita tidak memiliki serbuk kayu, kita bisa menggunakan sekam padi. Ataupun jika kita tidak memiliki serbuk kayu ataupun sekam padi, kita bisa menggunakan tanah dan pupuk kandang saja sebagai media tanam yang kita gunakan. Oke, sekarang kita mencampurkan ketiga media tanam ini dengan perbandingan 1:1:1. Oke, untuk media tanam sudah selesai kita buat. Jadi di sini kita langsung saja mengisikan ke wadah tempat kita melakukan persemaian. Oke, untuk media persemaian sudah selesai kita buat. Sekarang kita langsung saja menaburkan bibit yang sudah kita sediakan ini. Kita taburkan secukupnya saja menurut ketersediaan tempat ataupun lahan yang kita punya. Dan bisa dilihat di sini, seperti inilah contoh bibit ataupun benih yang memiliki pestisida bawaan. Jadi dia berwarna merah, kuning dan lain-lain. Setelah kita menaburkan tomat, di sini kita timbun sedikit saja untuk menghindari serangan dari serangga pemakan biji, yang terutama adalah semut. Walaupun di biji ataupun benih tomat yang sudah kita beli ini mengandung pestisida, tetapi tidak salahnya kita meningkatkan tingkat keamanan pada persemaian yang kita lakukan. Kemudian di sini kita berikan larutan garam Inggris dengan dosis setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dan di sini sudah saya buat untuk larutan garam Inggrisnya. Kita lakukan penyiraman dengan dosis sepertiga gelas seperti ini.
Kemudian media persemaian ini kita tempatkan di tempat yang teduh. Dan sebaiknya di sini kita melakukan penyungkupan terhadap media semai yang kita lakukan ini. Ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan, dan juga dengan penyungkupan ini kita tidak perlu melakukan penyiraman selama proses persemaian. Dan biasanya persemaian ini akan tumbuh sekitar 4-5 hari. Untuk manfaat garam Inggris yang kedua, yaitu mengurangi stres pada tanaman. Pada saat kapan kita gunakan? Yaitu pada saat kita melakukan pemindahan bibit atau tanaman ke media tanam yang baru. Inilah contoh stek batang anggur yang akan kita pindahkan ke media tanam yang baru. Dan di sini bisa dilihat, untuk daun dari tanaman anggur ini mungkin terlihat masih kurang rimbun, tetapi kalau kita lihat dari bawah, akar dari bibit tanaman anggur ini sudah cukup sangat lebat. Untuk media tanam sama seperti kita melakukan persemaian, terdiri dari campuran tanah, pupuk kandang, dan juga serbuk kayu dengan perbandingan 1:1:1. Sekarang kita langsung saja mengisi polybag yang sudah kita sediakan untuk kita melakukan pemindahan stek batang anggur yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, jadi di sini kita mengisinya setengah saja dulu, karena di sini nanti kita akan meletakkan bibit anggur yang akan kita tanam. Nampak nih kan? Pose. Oke, sebelum kita melakukan pembongkaran, di sini kita harus melakukan penyiraman terhadap media tanam terlebih dahulu. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan dalam proses pembongkaran ini, karena tanah yang kita siram ini akan lembut. Selain untuk memudahkan dalam proses pembongkaran, penyiraman yang kita lakukan juga untuk mempermudah menjaga agar akar yang tumbuh itu tidak rusak. Kemudian di sini kita melakukan pemisahan dengan secara perlahan. Kemudian setelah melakukan penanaman ataupun pemindahan ke media tanam yang baru, di sini kita melakukan penyiraman awal menggunakan larutan garam Inggris seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, setengah sendok yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dan kita gunakan dosis setengah gelas sedang seperti ini. Selain untuk mengurangi tingkat stres pada tanaman ketika kita memindahkannya ke media tanam yang baru, larutan garam Inggris yang kita gunakan ini juga mampu mempercepat proses pertumbuhan pada tanaman. Manfaat garam Inggris yang ketiga yaitu mempercepat proses pembungaan dan juga dapat menghindarkan tanaman kita dari serangan hama. Bagaimana cara melakukannya? Kita cukup melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman, mulai dari pucuk tanaman sampai ke permukaan media tanam. Dosis yang kita gunakan juga sama, setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dalam proses penyemprotan garam Inggris ini bisa kita lakukan secara rutin 5 hari sekali. Dosis yang kita gunakan adalah setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Waktu yang baik untuk melakukan penyemprotan yaitu di bawah jam 9 pagi ataupun pada sore hari antara pukul 17 sampai 18 waktu setempat.
manfaat garam Inggris yang keempat, itu bisa mencegah terjadinya penyakit daun keriting khususnya pada tanaman cabai. Caranya adalah juga dengan dilakukan penyemprotan. Untuk memperbaiki ataupun mencegah terjadinya daun keriting pada tanaman cabai, kita harus melakukan penyemprotan 3 hari sekali. Untuk dosis yang digunakan juga setengah sendok makan yang dilarutkan ke dalam 2 liter air. Sedangkan waktu yang baik untuk melakukan penyemprotan adalah pagi hari di bawah jam 9 ataupun sore hari antara pukul 17 sampai 18 waktu setempat. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, di sini kita memanfaatkan garam Inggris untuk meningkatkan hasil produksi tanaman yang kita tanam di sekitar rumah. Dosis yang kita gunakan juga setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Pada tanaman yang berbunga ataupun berbuah seperti ini, kita tidak boleh melakukan penyemprotan. Jadi di sini kita harus melakukan pengkocoran dengan dosis 1 gelas sedang seperti ini. Langsung saja dikocorkan pada pangkal batang pada tanaman yang kita punya. Oke, jadi itulah 5 manfaat garam Inggris yang bisa kita dapatkan dengan kita menggunakannya secara rutin. Jadi semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun berada dan juga bisa diterapkan di rumah untuk mendapatkan tanaman yang subur dan juga hasil yang maksimal. Jadi sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.